Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan dengan NIM 444323117 dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan project based mandiri saja, yaitu dengan membuat model bisnis kanvas dari sektor usaha yang saya buat sendiri. Nah, di sini saya memiliki nama usaha yang bernama Silvo Aqua Farm dengan tajuk Edu Silvo Fishery, wirausaha berbasis edukasi lingkungan dan budidaya perikanan berkelanjutan di kawasan pesisir. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Nah, kenapa sih saya memilih ide ini untuk dijadikan wirausaha? Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang sangat tinggi, termasuk dari ekosistem mangrove sendiri, yang penting secara ekologi, lingkungan, maupun sosial ekonomi. Nah, mangrove sendiri ini berfungsi juga untuk menjaga kualitas air, berendam gelombang, dan mencegah abrasi, serta menjadi habitat bagi biota laut di sekitarnya. Nah, namun kerusakan mangrove terus meningkat akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan. Nah, pengelolaan mangrove perlu dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi termasuk pembibitan yang tepat. Dalam konteks ekowisata, penting dikembangkan wisata edukatif untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat dan wisatawan. Sayangnya, penataan wisata mangrove sebagai sarana edukasi masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan masyarakat dalam pengembangan wisata edukasi berbasis ekosistem mangrove seperti di kawasan pantai pesisir. Nah, untuk menjawab tantangan kerusakan mangrove dan kurangnya edukasi lingkungan, pendekatan edusivofishery dapat menjadi solusi yang cukup strategis. Nah, apa sih itu edusivofishery? Edusivofishery adalah integrasi antara kegiatan budidaya perikanan yang memadukan edukasi sekaligus konservasi mangrove. Nah, di sini saya setelah membuat model bisnis kanvasnya, yang pertama itu ada problem. Jadi problem yang didapati itu adalah degradasi ekosistem mangrove akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan. Lalu yang kedua budidaya perikanan konvensional yang merusak lingkungan. Lalu yang ketiga minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Yang keempat keterbatasan akses produk perikanan ramah lingkungan di pasar. Lalu ada solusi yang telah saya buat di sini ada yaitu solusinya integrasi budidaya perikanan dengan rehabilitasi mangrove. Lalu yang kedua wisata edukatif berbasis ekosistem mangrove. Yang ketiga produksi budidaya organik. Lalu yang keempat edukasi konservasi dan pelatihan untuk masyarakat. Dan di sini ada existing alternatif, tambak intensif tradisional. Dan di sini saya memilih menggunakan tambak intensif yang masih tradisional, yang dimana itu masih belum ramah terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, wisata mangrove tanpa pendekatan secara edukatif. Yang ketiga, produksi perikanan yang tidak berkelanjutan. Lalu di sini ada key metric. Nah, di sini mencakup luas kawasan mangrove yang direhabilitasi, volume dan kualitas hasil budidaya, jumlah pengunjung wisata edukatif, jumlah mitra dan komunitas yang diberdayakan. Di sini ada value proportion. Nah, di sini mencakup sistem produksi berkelanjutan dan ramah lingkungan, produksi laut bebas bahan kimia dan aman konsumsi, mendukung konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan yang menyenangkan dan aplikatif. Dan di sini saya memiliki channel untuk pengembangan usaha saya, yaitu melalui media sosial, bisa melalui Instagram, TikTok, maupun Marketplace. Lalu kerjasama dengan restoran, hotel, dan mitra lokal, lalu pameran hasil perikanan dan pertanian berkelanjutan, serta edu wisata langsung ke lokasi budidaya. Dan di sini ada beneficiary relationship. Nah, di sini benefit yang ditawarkan pada kolaborasi yang akan saya jalani ini yaitu edukasi melalui tur langsung, workshop dan pelatihan, lalu ada pendekatan partisipatif bersama komunitas lokal, dan yang terakhir ada digital engagement dan feedback dari konsumen. Nah, lalu di sini ada beneficiaries yang mencakup masyarakat pesisir, yang dimana itu masyarakat pesisirnya bisa petambak, nelayan, maupun pelaku UMKM. Lalu yang kedua konsumen yang peduli lingkungan, yang ketiga pelajar, mahasiswa dan komunitas edukatif, lalu yang terakhir pemerintah dan lembaga konservasi. Dan di sini ada revenue streams. Yang pertama itu penjualan hasil budidaya bisa mencakup ikan bandeng, udang windu dan kepiting. Lalu yang kedua produk olahan seperti abon bandeng, kerupuk udang dan ebi. Lalu yang ketiga paket wisata edukatif dan pelatihan. Yang terakhir dukungan CSR, sponsor lingkungan dan kerjasama. Dan sini ada positif externalities yang mencakup pelestarian ekosistem mangrove, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, edukasi lingkungan berkelanjutan, ketahanan pangan lokal, mitigasi perubahan iklim dan banjir pesisir. Lalu di sini ada negatif externalities. Yang pertama risiko kegagalan panen akibat cuaca ekstrim. Lalu yang kedua ketergantungan pada musim dan lokasi. Yang ketiga biaya awal dan legalitas relatif tinggi. Lalu yang terakhir keterbatasan pasar untuk produk organik. Nah, di sini saya pun telah melakukan analisis SWOT. Nah, yang pertama ini ada strength atau kekuatan, yang dimana
Strength ini atau kekuatan ini saya dapati melalui integrasi unik antara budidaya perikanan dan konservasi mangrove. Lalu selanjutnya ada produk organik berkualitas tinggi. Yang ketiga memberikan manfaat ganda seperti manfaat terhadap ekonomi maupun secara ekologi. Lalu yang ketiga dukungan anggota tim dengan keahlian lintas bidang bidang maupun mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sini yang pertama itu ada modal awal dan biaya legalitas relatif tinggi untuk tahap awal usaha. Dan yang kedua skala produksi masih kecil, yang dimana belum bisa memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Lalu yang ketiga akses pasar, produk organik masih terbatas di beberapa wilayah. Yang keempat ketergantungan pada musim dan cuaca dalam budidaya perikanan. Lalu yang keempat edukasi dan pemahaman konsumen tentang produk ramah lingkungan yang masih rendah. Dan di sini ada opportunity atau peluang. Pertama itu tren peningkatan kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan dan produk organik. Lalu yang kedua, dukungan kebijakan nasional untuk ekonomi biru dan konservasi pesisir. Lalu yang ketiga, potensi ekspansi ke sektor wisata, wisata edukasi, dan pelatihan silvofishery. Lalu yang keempat, luasnya kawasan mangrove di Indonesia memungkinkan replikasi model usaha. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman ini muncul karena peluang yang telah saya analisis. Yang pertama itu ada persaingan dari produk perikanan konvensional yang lebih murah, lalu ketidakstabilan iklim dan bencana alam seperti banjir maupun badai yang mempengaruhi tambang. Lalu ada fluktuasi harga pakan dan bibit di pasaran, hambatan regulasi dan perizinan usaha kecil yang cukup kompleks. Lalu yang terakhir tantangan membangun kesadaran dan edukasi lingkungan jangka panjang. Nah, di sini ada strategi pengembangan. Yang pertama itu segmentasi. Nah, segmentasi ini yang saya harapkan dari produk saya itu mampu memasuki ranah dan bersaing di dalam market niche. Lalu ada target yang saya utamakan dalam proses wirausaha saya, itu targetnya yang pertama itu ada konsumen yang mengutamakan kualitas serta instansi pendidikan. Lalu ada branding produk yang dimana saya menggunakan sertifikasi atau label ramah lingkungan dan organik serta membuat highlight untuk menarik. Contohnya, setiap pembelian produk ini turut mendukung pelestarian ekosistem mangrove. Dan yang terakhir ada diversifikasi produk. Nah, di sini saya mengolah produk saya menjadi produk olahan hasil panen seperti abon bandeng, kerupuk udang, ebi, dan frozen food yang ramah lingkungan. Nah, cukup sekian presentasi dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.